Mauricio Pochettino membahas Sergio Ramos melakukan debut di rumahnya, bermain 3 di belakang. Bek Paris Saint-Germain Sergio Ramos melakukan debut kandangnya di Parc des Princes. Pemain berusia 35 tahun itu telah memainkan pertandingan untuk klub ibu kota musim ini, tetapi semuanya datang di jalan. Akibatnya, pemain internasional Spanyol harus mengalami kerumunan tuan rumah di pihaknya. Ramos bermain selama 18 menit selama babak kedua dan membuat 2 clean rush dan melakukan 3 untuk 3 umpan panjangnya. Setelah pertandingan, manajer Mauricio Pochettino berbicara kepada Canal Plus melalui kanal Supporters, di mana ia memberikan pemikirannya tentang debut kandang Ramos. Namun yang lebih penting itu memungkinkan PSG untuk menguji sistem 3 di belakang dengan Marquinhos, Presnel Kimpembe, dan juga Ramos. Itu adalah kesempatan bagus karena Brest bermain dengan 2 penyerang. Ini memungkinkan kami untuk menguji sistem ini. Ini adalah pilihan. Penting bagi Sergio Ramos untuk bermain di Parc des Princes. Dia bermain selama 25 menit dan bagus baginya untuk kembali ke kompetisi, kata Pochettino. Les Parisiens perlu membuat Ramos fit dan memainkan menit bermain yang signifikan bulan ini untuk mempersiapkan bek veteran itu untuk pertandingan babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Real Madrid. Selanjutnya, Ramos ingin bermain di pertandingan melawan mantan klubnya. Magnet Messi, 8 sponsor baru untuk PSG. Lionel Messi baru menghabiskan 5 bulan di Paris Saint-Germain dan dengan 6 gol dan 5 assist dalam 16 pertandingan, dia mulai beradaptasi di ibu kota Prancis. Tapi dia memiliki dampak besar di luar lapangan seperti di dalamnya, dan dia telah membantu PSG untuk mengamankan 8 kesepakatan sponsor baru sambil memperbaharui yang lain. PSG sudah menuai hasil setelah menandatangani Messi musim panas lalu, dan 80 juta euro yang mereka habiskan untuk memilikinya di klub untuk setiap tahun kontraknya praktis diamortisasi. Peningkatan pendapatan kami pada 2021 akan signifikan, kata Direktur Sponsor PSG Mark Armstrong kepada EFE mengakui dampak Messi. Ini akan lebih dari 10% lebih dari tahun 2020. Messi berada di puncak permainannya di Copa America dan dia telah menunjukkan itu di Liga Champions. Tapi dia tidak sendirian dengan Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, dan juga Kylian Mbappe. Tahun 2020 melihat PSG memperoleh sekitar 235 juta euro dari pendapatan komersial yang mewakili 54% dari total pendapatan mereka. Angka itu harus naik lagi untuk tahun 2021. Sejak penandatanganan Messi pada 10 Agustus, 8 mitra baru telah maju untuk menemukan kesepakatan dengan PSG. Dior adalah satu, serta yang lain seperti Crypto.com. Nike akan terus menyediakan perlengkapan PSG hingga setidaknya 2032 seharga 75 juta euro per tahun. Sementara Coca-Cola baru-baru ini memperbaharui hingga 2024 sebagai sponsor seperti yang lainnya. PSG telah melihat media sosial mereka mengikuti peningkatan sekitar 15 juta sejak penandatanganan Messi. Dan hak siar untuk Liga 1 akan meningkat telah dijual lebih murah dari sebelumnya sebelum penandatanganan Messi. Menurut sumber pasar yang dikonsultasikan oleh EFE, PSG menjual lebih dari 1 juta kaos pada tahun 2021, jauh melebihi jumlah tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan Messi berkontribusi dalam peningkatan 30 hingga 40%. Manchester United bersaing dengan klub besar Eropa untuk mendapatkan tanda tangan Pochettino. Manchester United kemungkinan akan menghadapi persaingan karena mereka ingin menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih permanen berikutnya. Bos Paris Saint-Germain telah menjadi subjek minat dari tim Liga Premier selama beberapa tahun sekarang. Dan sejak berpisah dengan Ole Gunnar Solskjaer, ia telah menjadi target utama mereka untuk musim panas mendatang. Ralf Rangnick bertugas sementara hingga akhir musim ini. Tetapi Telegraph melaporkan bahwa Manchester United bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrut Pochettino. Meskipun Pochettino diharapkan untuk melihat keluar musim dengan PSG, ada pemahaman bahwa ia akan bersedia untuk meninggalkan Parc des Princes musim panas mendatang untuk mengejar tantangan lain. The Telegraph telah melaporkan bahwa klub besar Eropa yang tidak disebutkan namanya juga sedang mempertimbangkan opsi mereka menjelang pergantian pelatih potensial pada akhir kampanye saat ini. Pochettino tidak menikmati perjalanan yang mudah dengan PSG seperti yang diharapkan banyak orang, setelah menghabiskan hanya 1 tahun di Paris.
Klub ini kalah dalam perburuan gelar Liga 1 dari Lille pada 2020-2021 dan juga gagal di Liga Champions setelah mencapai final pada 2019-2020. Newcastle terkena pukulan transfer setelah PSG menutup pintu pada kepindahan Keylor Navas. Newcastle dilaporkan sedang merencanakan gerakan ambisius untuk kiper Paris Saint-Germain Keylor Navas, tetapi mereka mungkin kesulitan untuk melepaskan penjaga gawang berpengalaman dari raksasa Prancis bulan ini. The Magpies sangat membutuhkan bala bantuan di jendela transfer musim dingin untuk meningkatkan tawaran bertahan Liga Premier mereka. Eddie Howe telah bergerak cepat untuk membawa Kieran Trippier dan juga Chris Wood dengan jumlah gabungan 37 juta pound sterling pada bulan ini. Pengeluaran tidak mungkin berhenti di situ untuk pemilik baru mega kaya Newcastle, sebagai perhatian sekarang beralih ke merombak salah satu pertahanan terburuk di Liga. Dan tampaknya Newcastle bahkan terbuka untuk merekrut kiper baru bulan ini, menyusul berita ketertarikan mengejutkan mereka pada Navas. Menurut RMC Sport, The Magpies telah melakukan kontak dengan PSG untuk menjelaskan minat mereka pada AS Costa Rica. Tetapi langkah ambisius mereka untuk pemain berusia 35 tahun itu dilancarkan oleh tim Liga 1. Dengan PSG dilaporkan menutup pintu dengan kemungkinan Navas keluar pada bulan ini. Navas diperkirakan akan tetap di Paris untuk berbagi tugas penjaga gawang dengan rekrutan baru Gianluigi Donnarumma hingga akhir musim.